Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Hen. Maaf mengganggu waktunya. Oh, enggak mengganggu waktunya kok. Silakan duduk, Mas. Ya, Ada yang bisa Burida bantu? ini Bu saya mau sedikit cerita asal unek-unek saya. Oh, ya, lagi ada problem ya? Iya, Oke. Ya, waktunya apa sekarang, Nak? waktu istirahat Bu. Waktu istirahat. Iya. Ya, sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Sudah. Oke. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik Bu. Kurang baik. Soalnya masih kepikiran soal lomba kemarin. Rasanya latihan berbulan-bulan, pulang malam capek. Itu hilang gitu aja pas di pengumuman lomba kemarin. Oke, Burida mengerti perasaanmu. Pasti kecewa ya kan, karena Iya Bu. sudah berusaha begitu ya. Nah, Iya. nanti kita akan lanjut bercerita sebelum Mas bercerita kepada Bu Rizda. Di sini Mas membutuhkan layanan bimbingan individu. Iya. Sudah pernah nggak bimbingan konseling individu? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Baru kali ini. Iya. Oke. Nah, di bimbingan konseling individu itu ada asas, Mas, 4 asas. Iya. Yang pertama asas kerahasiaan. Iya. Yang kedua asas kesukarelaan, Iya. kekinian dan kemandirian. Iya. Nah, asas kerahasiaan. Jadi Mas silahkan bercerita apapun yang Mas rasakan, ceritakan ke Bu Rizda sebagai konselor ya. Iya. Masnya namanya konseling begitu Iya. ya. Jadi ceritakan. Insya Allah nanti Bu Rizda akan bisa menjaga rahasia ini gitu. Iya. Nah, yang kedua asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu Mas bercerita, sukarela, menceritakan masalah apapun yang Mas rasakan kepada Bu Rizda gitu. Nah, asas kekinian. Jadi masalah yang Mas hadapi, masalah yang terkini gitu. Oh iya iya iya. Nah, asas kemandirian. Nanti diharapkan Mas bisa mendapat atau memberikan kesimpulan sendiri apa yang harus Mas lakukan begitu. Jadi sudah tahu apa yang saya lakukan itu begini Bu. Nah, itu namanya asas kemandirian. Jadi kamu harus mandiri, bisa mengambil tindakan sendiri gitu. Oke. Ya, paham ya? Ya, paham Bu. Oke, kita mulai ya. Layanan bimbingan individu. Oke. Nah, lanjutkan. Apa yang kamu rasakan? Oke, begini Ceritakan, Bu. ya. Kemarin saya lomba Galkar itu sudah latihan berbulan-bulan, mencoba untuk memimpin regu dengan baik. Kita juga udah bikin formasi sendiri dan itu bagus Bu. Tapi semuanya itu kayak hilang gitu aja pas kita tahu kita kalah di pengumuman lomba. Oh, jadi kegagalan itu membuat kamu putus asa, Ya, tidak Bu. semangat begitu. Ya, saya jadi malas ngapa-ngapain Bu. Saya juga sedikit malas belajar sampai waktu rapat sisipan kemarin nilai saya turun. Nilainya turun, Ya, sisipan. iya. Nilai apa yang turun, Nak? Ya, hampir semua nilai Bu, tapi yang paling signifikan itu nilai TIK. Nilai TIK. Iya. Oke, gitu ya. Mas tahu enggak permainan kartu Uno? Oh, tahu Bu. Tahu? Ya. Kita bermain dulu ya. Oke. Bu Rizda punya nih kartu Uno. Tadi Bu Rizda dapat dari anak-anaknya Bu Rizda kartu Uno ya. Nah ya. Nih kartu Uno ya. Ya. Nah, kartu Uno ini coba kamu bangun menara. Terserah kamu gimana caranya kartu ini bisa berdiri. Oke. Coba lagi.
Yuk, satu. Satu lagi. Oke. Nah, oke. Bagaimana perasaanmu ketika menyusun kartu Uno tadi untuk membuat menara? Ya awalnya semangat Bu, soalnya pas bangun itu bisa. Kemudian lama-lama ketika yang jatuh itu mulai gemes. Dan ya wis lah, gak main mana gitu. Oke, putus asa berarti ya? Ya. Oke, nah, ya, sekarang kita ke makanan nih. Oke. Lapar jadinya kalau kita membayangkan makanan. Ya. Bayangkan burger. Burger. Tahu burger? Tahu. Makanan dari mana? Amerika. Dari Amerika, dari luar negeri lah maksudnya ya. Iya. Oke. Burger itu kan memiliki 3 lapis. Iya. Ya, yang lapis pertama adalah roti atas. roti atas. Yang kedua itu ada daging atau isian. Yang terakhir itu ada roti bawah. Roti bawah. Ya. Ya. Nah, ada roti atas, roti yang tengah isi, sama yang bawah. Gitu ya. Ya. Roti juga ya. Ya, roti juga. Oke. Sekarang kita ke atas. Ya, roti yang paling atas. Ya. Terus dia mau tanya, hal apa yang kamu banggakan ketika lomba galang itu terlaksana? Ya intinya yang hal yang saya banggakan itu rego saya solid Bu. Terus? Kompak banget. Habis apa itu latihan datang terus, jarang banget ada yang bolong. Habis gitu juga niat semuanya, kata yang leye-leye. Intinya kompak banget, terus juga semangat lah buat latihan buat lomba itu kemarin. Wow, luar biasa kamu, disiplin sekali ya. Ya. Disiplin waktu. Kalau boleh tahu, masnya bagian apa di lomba itu? Jadi pinru. Wah, luar biasa. Kamu bisa membawa teman-temanmu menjadi disiplin saat latihan, ya kan? Saat kegiatan berlangsung, begitu ya. Ya. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya. Ya. Yang tengah itu adalah isi burger, ya. Ya. Ibarat isi burger. Terus dia mau tanya, hal apa yang akan kamu ubah dari perlombaan kemarin? Hal yang mau saya ubah sih ya itu sih Bu. Kita kemarin terlalu fokus sama mata lomba yang lain kayak pioneering, yel-yel, terus juga formasinya atau pentas seni. Itu tuh kita terlalu fokus sama itu Bu, sehingga lupa sama sandinya. Kita sandi kurang belajar Bu juga. Dan juga kita kurang orang buat backup sandi itu. Gitu. Berarti masnya terlalu fokus pada satu hal ya. Mata lomba kan ada banyak mata lomba. Ya. Berarti tidak semua difokuskan ya. Ada hanya fokus beberapa mata lomba. Jadi nilai yang seharusnya sandi itu tadi bagus, akhirnya jelek. Padahal kamu kan suka di sandi atau ke itu pioneeringnya? Ya kalau saya sih prefer ke sandi Bu, cuman kemarin itu saya kurang belajar, terlalu fokus sama pioneering jadi lupa sama sandi. Oh, jadi kayak gugup akhirnya wis gak karu-karuan ya, kacau gitu ya pikirannya ya. Itu analisis yang bagus Mas. Ketika kamu bisa memeta-metakan, oh saya terlalu fokus ini Bu, saya tidak fokus ini, padahal saya suka pada mata lomba sandi karena saya fokusnya ke pioneering, jadi sandinya itu terlupakan ya, terabaikan gitu ya. Nah, sekarang yang ke roti bawah. Gitu ya. Setelah lomba itu tadi berlangsung, itu apa pelajaran yang berharga yang kamu bisa ambil, Nak? Ya semenjak lomba kemarin tuh saya jadi tahu Bu, kalau detail-detail kecil di hidup kita itu juga penting. Jadinya jangan terlalu fokus sama hal lain sampai hal lain itu terlupakan gitu Bu. Itu aja. Oh gitu ya, bagus. Sudah luar biasa. Nah, itu adalah pemikiran yang
matang sekali. Jadi semuanya itu kita harus fokus ya, tidak hanya satu atau dua lomba. Tapi kalau sudah ada banyak mata lomba, kita harus bisa memasang strategi ya. Kan kita tidak bisa fokus hanya satu, tapi keseluruhannya harus fokus. Nah, Ibu percaya kamu pasti bisa. Kamu hebat. Buktinya kamu bisa memimpin regumu menjadi regu yang baik, disiplin waktu. Ibu percaya pastinya kamu bisa membawa regu kemudian hari itu menjadi regu yang lebih baik lagi daripada regu yang sekarang. Nah, apa saja yang baru kamu lakukan? Misalnya bangkit, ya, belajar dari kesalahan, itu dinamakan tumbuhkan resiliensi. Pola pikir yang bertumbuh. Begitu. Nah, sama halnya dengan kartu Uno tadi. Kamu membentuk ini, ya. Gagal. Itu harusnya banyak cara, Nak. Satu enggak bisa, satu rubuh. Mungkin bisa jadi 2 kartu atau lebih banyak kartu untuk penyangganya. Jadi banyak cara. Kalau kita ada masalah, kita harus bangkit. Jangan terpuruk suasana. Gitu. Nah, misal nih ya, kayak kamu tahu ada boneka. Boneka yang kalau di Indomaret itu ping lah. Yang bisa berdiri, tapi kalau disentuh dia bisa kembali lagi. Ketika dia dipukul, kan berdiri lagi. Dia berdiri lagi. Nah, kamu tahu kan yang itu ya, kayak boneka ya. Kalau misalnya dia dipukul, dia ada boneka yang gini, ring gitu. Ketika dipukul, ting, dia kembali lagi. Dia bangkit, Nak. Habis jatuh, dia bangkit. Dia berdiri lagi. Habis nyusun Uno, enggak bisa. Ya apa caranya ya? Saya bisa. Saya tahu. Saya pasti cari cara lain. Nah, itu yang namanya grow mindset. Grow mindset. Iya. Nah, jadi ada 2, Nak. Manusia itu berpikirnya secara grow mindset dan fixed mindset. Ada 2. Fixed mindset sama grow mindset. Kalau fixed mindset itu banyak menyerahnya. Misal, saya enggak bisa. Saya gagal. Itu fixed mindset. Kalau grow mindsetnya, saya akan berusaha. Saya akan berusaha. Itu yang namanya grow mindset. Jadi pola pikir yang bertumbuh itu namanya grow mindset. Paham? Paham Bu. Nah, misal nih ada pernyataan dari Bu Rizda. Saya kesulitan dalam lomba. Itu fixed mindset apa grow mindset? Fixed mindset. Fixed mindset. Saya berusaha menjadikan diri saya yang terbaik. Itu fixed mindset atau grow mindset? Grow mindset. Grow mindset. Saya tidak suka dikritik. Itu fixed mindset. Fixed mindset. Terima kasih sudah mengkritik saya. Itu grow mindset. Grow mindset. Paham? Paham Bu. Jadi kalau misalnya pikiran kita grow mindset, daya lenting kita atau daya resiliensi, tumbuhkan resiliensi itu akan semakin bagus, Nak. Jadi kita gak gampang mengikuti arah, ya wis arah sarasena gaya opo. Wong apa dhewe percuma kok ape nglakoni aku gagal. Gitu kan? Pikirannya Mas kan wes males Bu saya ngapa-ngapain, wong yang saya lakukan itu selalu gagal. Begitu kan? Iya, Bu. Nah, itu adalah pikiran apa? Fixed mindset. Fixed mindset. Daya lenting itu harus bagus. Agar apa? Agar punya kuat hati. Kuat hati, kuat mentalnya tuh harus kuat.
dengan Ya. cara usaha. Usaha. Iya, usaha. Makanya banyak anak-anak yang bunuh diri. Itu karena apa? Fixed mindset. Mm-mm. Oh, oke Bu. Ya, Ya, paham ya? paham Bu. Jadi bagaimana cara kita untuk berpikir yang baik? Pola pikir yang bertumbuh. Growth mindset. Growth mindset. Oke Bu. Saya yakin saya bisa. Itu termasuk growth mindset. Saya yakin saya menang. Itu termasuk growth mindset. Harus optimis. Iya. Gak boleh nervous. Gak usah nervous, gak usah. Harus optimis. Gak boleh pesimis. Gak boleh pesimis, nak. Oke Bu. Ya. Bagaimana? Saya sudah mengerti Bu, kalau kegagalan itu bukan suatu pendapat yang buruk, tapi itu suatu proses belajar untuk lebih baik lagi. Kegagalan itu suatu proses belajar yang harus lebih baik lagi. Berarti harus bangkit. Itu ya, yang namanya tumbuhkan resiliensi. Baik Bu. Gitu ya, paham Bu. Ya? Paham Bu. Oke. Nah, betul yang kamu tadi bilang, kegagalan adalah proses belajar. Itu tepat sekali. Sekarang Bu Rizda tanya, apa yang kamu harus lakukan? Adakah strateginya agar hal ini tidak merusak masa depanmu? Ada Bu. Apa strateginya? Saya mulai dari sekarang saya bakal berusaha lebih baik lagi mengatur jadwal belajar saya antara sekolah dan pramuka biar semuanya seimbang, kacau. Nah, oke. Itu bagus. Jadi kamu akan mengatur ya. Berarti mengatur jadwal, berarti membuat jadwal ya. Harian ya. Yang kamu sampaikan tadi. Nah, ya. Nah, itu sangat bagus, Nak. Kira-kira kapan yang akan kamu mulai? Sepulang sekolah Bu, dari sore ini. Oke, ya bagus, sudah bagus. Hebat, Masnya sudah memiliki strategi yang signifikan untuk membuat hal ini menjadi lebih baik lagi. Tadi dengan cara mengatur jadwal ya. Dan jangan menunda pelajaran pekerjaan juga. Ya, gitu ya. Udah, itu sangat bagus. Nanti kita ketemu minggu depan. Ya Bu. Untuk melihat, Bu Rizda akan melihat jadwal belajar kamu, ya. Nanti kita akan evaluasi lagi bagaimana hasilnya, karena ini adalah pertemuan pertama ya. Nanti kita akan berjumpa di pertemuan yang berikutnya, kedua ya. Jangan lupa untuk membuat jadwal yang sudah kamu berikan tadi, yang sudah kamu sampaikan ke Bu Rizda tadi. Ya Bu. Ya, gitu ya. Oke, tunjukkan kamu adalah siswa yang disiplin sesuai dengan yang kamu sampaikan tadi, bahwa disiplin dalam mengatur kegiatan mengikuti latihan. Kan kamu sudah disiplin nih. Sudah. Nah, lanjutkan ke disiplinmu, tunjukkan kepada Bu Rizda bahwa kamu bisa membagi waktumu antara hal akademik dan pramuka. Gitu ya. Next, kita minggu depan kita ketemu. Oke. Ada hal lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada Bu. Oke, bagaimana perasaanmu hari ini setelah kita berbincang-bincang? Oke, sudah lega Bu dan termotivasi lagi untuk berkembang dan grow mindset. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa hal kebaikan untuk dirimu. Ya. Semoga kedepannya daya lenting semakin baik ya. Dan selalu optimis. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan kembali ke kelas Nak ya. Terima kasih. Ya.